Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Doli Jawara Pardede, dan saya di sini tidak sendirian, tapi ditemani oleh teman saya yaitu saudari. Hai, perkenalkan nama saya Melda Simanjuntak, NPM 19110061 dari grup B. Kalian sudah tahu kan siapa teman saya? Yuk sekarang kita akan mendengarkan teman-teman saya yang akan mempresentasikan dengan judul makalah mini riset kami, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Puisi Fahri dan Aisyah dalam novel Ayat Cinta 2, karya Habibur Rahma. Baik, berikut presentasi yang akan dibawakan oleh teman kita, saudari Melda. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul frasa endosentris dan frasa eksosentris puisi Fahri dan Aisyah dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habibur Rahma El Sirazi yang disusun oleh Doli Jawara Pardede 19110069 dan Melda Simanjuntak 19110061. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa merupakan salah satu bagian terpenting di dalam kehidupan sosial manusia. Bahasa merupakan sistem lambang yang dipergunakan manusia sebagai alat komunikasi yang terstruktur dan tersusun sehingga menghasilkan makna. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi, saling bertanya, memberi tugas, memberikan peringatan dari perhubungan dengan cara yang lain. Bahasa dibentuk dari penggabungan kata yang menghasilkan kalimat-kalimat yang saling dimengerti oleh para penutur dan disesuaikan dengan kaidah tertentu yang berlaku dalam kalimat-kalimat ini terkandung sebagai unsur pendukung sehingga kalimat tersebut dapat dipahami makna dan ke arah kalimat tersebut. Landasan teori frasa endosentris dan eksosentris Kridaksana yang disusun pada tahun 1988 dan 98 menjelaskan bahwa unsur frasa yang paling sedikit dua kata. Frase secara harafiah juga dapat didefinisikan sebagai satuan gramatikal berupa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam bentuk kalimat. Hal senada juga ditemukan oleh Ramlan. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatan sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan dapat disebut dengan frase. Frase adalah suatu kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih, yang membentuk suatu kesatuan yang tidak melampaui batas subjek dan batas predikat. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atas salah satu konstruksi ketatabahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan atas dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa merupakan gabungan atau rangkaian kata yang tidak mempunyai batas subjek predikat, yang biasanya rangkaian kata tersebut mempunyai satu makna yang tidak bisa dipisahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan salah satu contoh puisi, yaitu agar dapat melukiskan hasratku kekasih. Taruh bibirmu seperti bintang di langit kata-katamu, ciuman dalam malam hidup, dan deras tulanganmu memeluk daku. Seperti suatu nyala bertanda kemenangan, mimpiku pun berada dalam benderang dan abadi. Kutipan puisi di atas merupakan puisi Aisyah sang istri, diberikan untuk Fahri suaminya. Terdapat dua frasa puisi yang akan dikaji, yaitu ciuman malam yang hidup dan deras lenganmu memeluk daku. Pada frasa malam yang hidup merupakan frasa endosentris. Frasa 1,
termasuk frasa endosentris apositif. Kata malam merupakan unsur inti, sedangkan kata kedua dan ketiga merupakan penjelasnya. Kedudukan frasa tersebut sejajar atau setara. Frasa ini disusun atas frasa inti dan frasa penjelasannya adalah adjektif berupa yang hidup. Frasa 2, deras lenganmu merupakan frasa endosentris. Frasa 2 termasuk frasa nomina, pola konstruksi frasa deras lenganmu adalah kata benda lengan sebagai inti dan kata sifat deras merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu diantaranya terdapat unsur inti yakni lenganmu, sedangkan kata deras termasuk atribut yang menjelaskan kata intinya. Contoh puisi 2, alangkah manisnya bidadariku ini, bukan main elok pesonanya, matanya berbinar-binar, alangkah indahnya bibirmu, mawar merekah di taman surga. Kutipan puisi di atas merupakan puisi Aisyah sang istri diberikan untuk Fahri suaminya. Terdapat 4 frasa dalam puisi yang akan dikaji. Yang pertama yaitu manis bidadariku ini, yang kedua elok pesonanya, yang ketiga matanya berbinar-binar, yang keempat ditanam di taman surga. Frasa 1 yaitu manis bidadariku ini merupakan frasa endosentris. Frasa 1 termasuk frasa ya, nomina, pola konstruksi frasa manis bidadariku ini adalah kata benda bidadari sebagai inti dari kata sifat manis merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu di antaranya terdapat unsur inti yakni bidadari, sedangkan kata manis termasuk atribut yang menjelaskan kata inti. Frasa 2, elok pesonanya merupakan frasa endosentris. Frasa 2 termasuk frasa saya, nomina, pola struktusi frasa elok pesonanya adalah kata benda pesonanya sebagai inti dan kata sifat elok merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu diantaranya terdapat unsur inti yakni pesonanya, sedangkan kata elok termasuk atribut yang menjelaskan kata intinya. Frasa 3, matanya berbinar-binar merupakan frasa endosentris. Frasa 3 termasuk frasa nomina, pola konstruksi frasa matanya berbinar-binar adalah kata benda matanya sebagai inti kata-kata benda berbinar-binar merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu diantaranya terdapat unsur yakni matanya, sedangkan kata berbinar-binar termasuk atribut yang menjelaskan kata intinya. Frasa 4, kutipan di taman surga termasuk frasa eksosentris. Direktif merupakan tipe konstruksi frasa yang berupa preposisi seperti di, ke, dari, dan komponen. Keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Frasa eksosentris direktif adalah kata eksosentris yang unsur perangkaiannya berupa preposisi seperti di, dari, oleh, sebagai, dan untuk, dan unsur sumbunya berupa kata atau kelompok dalam kata biasanya kategori nomina. Konstruksi frasa tersebut merupakan tipe frasa eksosentris direktif. Frasa dan di taman surga merupakan frasa yang konstruksi frasanya terdiri dari preposisi diikuti kata taman surga yang merupakan nomina. Dosen mata kuliah Sintaksis Ibu Dr. Sarma Panggabean, SPD MSI, Universitas HKBP Namensen Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian dari hasil presentasi kami yang disusun oleh Doli Jawara Perdede 1911-0069 dan bersama Melda Simenjuntak 1911-0061. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada saudara-saudari yang menonton video kami ini. Dadah. Dadah.